Mari kita membuka kitab suci kita dari Kisah Para Rasul. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pasal yang ke-7, pembelaan Stefanus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita nggak akan baca semua karena ayat ini cukup panjang sampai 53 ayat. Dan kita juga tidak akan bahas semua karena cukup banyak hal yang kita bisa lihat nantinya di dalam bagian Kisah Rasul pasal 7 ini. Jadi saya akan mengajak saudara untuk membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Lalu setelah itu kita lompat ke dalam ayat 51, 52, dan 53. Kisah Rasul pasal 7, pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham. Ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Inilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyerahkan dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Kita lompat ke ayat 51 sampai 53. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mari kita berdoa.
Kembali kami berdoa, mohon Kau boleh memimpin waktu berikut ini. Kembali kami dengan suatu hati yang lembut mau hadir di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami mau menantikan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri boleh menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Pimpin pikiran dan hati kami. Pimpin hamba-Mu juga ya Bapa. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Berikan kami mata untuk melihat kepada setiap kata-kata yang disampaikan oleh kitab suci-Mu. Itu adalah suatu kata-kata kebenaran yang kami boleh pegang, imani, dan jalankan seumur hidup kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, pada waktu kita masuk ke dalam kehidupan dari Stefanus, ia adalah orang yang sangat penting sekali di dalam dalam pekerjaan pelayanan dari perkembangan kerajaan Tuhan. Salah satulah orang yang penting itu ya. Dan kepentingan dari Stefanus itu adalah untuk menjadi satu transisi antara penginjilan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem menuju kepada Samaria atau menuju kepada Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia adalah orang itu. Mengapa dia dikatakan sebagai orang itu? Karena kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul, mulai dari pasal 6 atau Petrus sudah sangat kurang sekali dibahas, walaupun muncul sekali lagi di dalam pasal yang berikutnya. Tetapi setelah itu, Injil kemudian tersebar ke Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Dan seorang yang bernama Paulus itu kemudian terpanggil untuk menjadi Rasul Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan di masa transisi dari penginjilan yang dilakukan kepada seluruh Yahudi yang ada di Yerusalem sampai kepada ujung bumi. Kalau kita lihat juga di dalam Kisah Rasul pasal 5, maka pada waktu Petrus dan Yohanes menghadap di hadapan mahkamah agama, pasal 4 ya. Di situ dikatakan mereka adalah orang-orang yang telah memberitakan Injil sampai ke seluruh dari Yerusalem. Semua daerah itu sudah mendengar tentang Injil dari Yesus Kristus. Dan atas dasar itu mereka kemudian, memang pasal yang kelima ya. Kemudian mereka dipenjarakan, lalu disesah, dan kemudian mereka dilepaskan dari penjara itu. Jadi apa yang dikerjakan oleh para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus itu telah menggenapi sebagian daripada janji yang Kristus atau perintah yang Kristus sampaikan kepada mereka sebelum mereka terangkat atau diri dia terangkat ke sorga. Yaitu Injil itu harus disebarkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ini masuk ke dalam tahap kedua dari pekerjaan pengabaran Injil itu. Dan Stefanus adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan di dalam hal ini. Walaupun kita bisa lihat dia bukan dipakai hanya di dalam hal ini, tetapi Stefanus juga adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani meja, sehingga itu membantu proses pengabaran Injil atau membebaskan para rasul dari beban untuk melayani jemaat sehingga tidak berfokus kepada pelayanan penginjilan. Sehingga dari situ kita bisa lihat peran dari Stefanus adalah peran yang penting di dalam pekerjaan Injil. Dia walaupun adalah seorang yang biasa sebenarnya, seorang yang berasal dari jemaat, tetapi dia memiliki hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia adalah seorang yang dipenuhi dengan iman. Dia adalah seorang yang dipenuhi dengan kasih karunia dan kuasa dari Roh Kudus. Itu membuat dirinya dipakai oleh Tuhan di dalam bidangnya dan turut di dalam memperkembangkan kerajaan Tuhan. Jadi ketika orang-orang Yahudi makin bertambah banyak yang percaya kepada Kristus, dan ketika orang-orang bukan Yahudi turut percaya kepada bukan Yahudi ya. Orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani turut kemudian percaya kepada Kristus. Alkitab mengatakan ada terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka karena ada janda yang tidak terlayani dengan baik. Nah, Stefanus bersama dengan 6 saudara yang lain masuk di sini. Sehingga dari keberadaan mereka atau peran yang mereka kerjakan, Injil kemudian tersebar secara meluas. Tetapi bukan hanya itu. Ternyata dia adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan
untuk memiliki hati yang memberitakan Injil. Saudara bisa lihat tadi yang saya bilang masa transisinya itu terletak di mana. Kalau kita kembali ke dalam pasal yang ke-6, dia adalah seorang Yahudi. Mungkin dia adalah seorang Yahudi yang bicara bahasa Yunani. Dan ketika dia dipanggil untuk melayani meja, dia bukan hanya melayani meja, tetapi dia juga pergi mengunjungi sinagoge dari orang Yahudi yang ada di Yerusalem memang. Tetapi sinagoge itu bukan terdiri dari orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Ibrani, melainkan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Makanya di sini dikatakan dia datang ke jemaat orang Libertini, dan itu adalah anggota jemaat orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Selain dari dua hal ini yang dilakukan oleh Stefanus yang turut memperkembangkan kerajaan Allah, ada satu hal lagi yang sungguh-sungguh luar biasa yang dikerjakan oleh Stefanus yang sangat penting sekali, yaitu Tuhan memakai hidupnya yang dikorbankan bagi Kristus untuk membuat Injil boleh tersebar secara meluas. Kalau saudara lihat setelah kematian dari Stefanus, maka timbul penganiayaan kepada gereja Tuhan atau orang-orang Kristen di dalam pasal yang ke-8. Di dalam ayat 1b dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Dan seterusnya. Ayat 3 dikatakan Saulus yang menjadi tokoh utama di dalam penganiayaan itu. Jadi bagaimana cara Tuhan memperkembangkan kerajaannya? Munculkan orang-orang yang bantu mengisi pelayanan yang ada di dalam gereja. Lalu orang itu sendiri mungkin adalah orang yang dipakai untuk mengabarkan Injil Tuhan. Tetapi juga ternyata Stefanus adalah seorang yang dipakai untuk bahkan menjadi martir pertama. Dan melalui martir pertama itu orang Kristen justru tersebar dan Injil boleh dikabarkan ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ini sebabnya dikatakan Stefanus adalah orang yang penting dan memiliki bagian yang besar di dalam perkembangan dari kerajaan Allah di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pasal 6 juga dikatakan pada waktu dia memberitakan Injil itu, maka Stefanus kemudian difitnah oleh orang. Mengapa dia difitnah? Karena dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan hikmat dari Stefanus. Ketika dia membicarakan tentang Injil, mendiskusikan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani pada waktu itu. Sehingga intinya adalah Stefanus tidak terkalahkan di dalam hikmat itu. Dan semua argumentasi yang berusaha untuk menyanggah pengajaran yang Stefanus berikan itu tidak bisa. Justru sebaliknya mereka yang ditutup mulutnya dan harus mengakui bahwa hikmat mereka kalah dan pengertian mereka akan firman Tuhan kalah dibandingkan oleh Stefanus. Dan pada waktu itu terjadi, apakah mereka menyerah? Pasal 6 mengatakan mereka tidak menyerah. Mereka kemudian berusaha mencari cara untuk menutup mulut Stefanus. Dan caranya bagaimana? Yaitu dengan memfitnah Stefanus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya ini menjadi satu pola yang kita juga perlu pelajari atau mengerti, atau hikmat yang kita perlu bisa lihat dan terima. Itu pada waktu kita menghidupi iman kita, pada waktu kita betul-betul mau menyatakan kebenaran Injil Kristus Yesus, semua itu akan mengalami satu penolakan atau sesuatu ancaman lah ya, atau satu bahaya dari orang-orang yang tidak menerima Injil. Dan pada waktu mereka menjalankan rencana mereka untuk menolak Injil itu, caranya bagaimana? Pertama, mungkin mereka berargumentasi dengan kita. Mungkin mereka berusaha untuk mengalahkan berita yang kita kabarkan, mematahkan berita itu. Tetapi kalau mereka tidak bisa melakukan itu, yang dilakukan berikutnya adalah menyerang pribadi dari orang itu. Dan itu yang terjadi dengan Stefanus. Mulai memfitnah hal-hal yang tidak benar dari berita yang dikabarkan
oleh Stefanus agar Stefanus kemudian dihukum mati. Dan apa yang menjadi berita bohong yang dikabarkan oleh orang-orang ini? Ada 4 hal. Pertama adalah mereka mengatakan Stefanus adalah seorang yang menghujat Musa dan Allah. Itu 2 hal pertama di dalam ayat yang ke-11. Lalu di dalam ayat yang ke-13 ada 2 hal lagi yang muncul, yaitu mereka mengatakan Stefanus menghina tempat kudus ini, yaitu bait Allah dan hukum Taurat. Jadi mereka mengatakan Stefanus adalah orang yang tidak percaya kepada Musa, atau pengajaran Musa, orang yang tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, orang yang tidak percaya kepada hukum Taurat, dan orang yang menghina keberadaan dari bait Allah yang Allah tetapkan untuk dibangun dan ada di tengah-tengah orang Israel. Atau intinya adalah pada waktu Stefanus dikatakan sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah, Musa, hukum Taurat, dan bait Allah seperti itu, dia adalah orang yang jelas-jelas menentang sekali suatu iman yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, yang bukan sekedar satu iman yang diwahyukan atau diajarkan kepada mereka atau merupakan mitologi seperti itu. Tetapi ini adalah satu kebenaran yang Tuhan berikan di dalam sejarah, fakta sejarah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Atau istilahnya adalah kalau Stefanus sampai menolak Allah, orang Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, menolak Musa, hukum Taurat yang bersumber dari Musa itu, yang bersumber dari Tuhan Allah dan juga bait Allah, maka itu berarti Stefanus adalah seorang yang menolak kebenaran yang bersumber dari Tuhan dan seorang yang menolak ibadah kepada Tuhan Allah. Atau istilah lainnya lagi adalah apa yang diajarkan oleh Stefanus itu adalah hal yang sangat bertentangan sekali dengan pengajaran yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Pengajaran yang diterima oleh Bapak Abraham yang merupakan bapak leluhur mereka. Dan kekristenan itu bukan sesuatu yang menggenapi nubuat para nabi di dalam perjanjian lama. Tetapi kekristenan itu adalah satu pengajaran yang baru yang membatalkan nubuat nabi di dalam perjanjian lama. Atau istilah lainnya adalah ada wahyu baru yang kontra dengan wahyu yang lama. Dan wahyu yang baru ini yang diterima oleh orang Kristen itu adalah sesuatu yang membuat yang lama ini harus berlalu dan tidak berguna lagi karena ini berbeda dari yang lama. Tetapi apa yang kita akan lihat kemudian di dalam tanggapan yang Stefanus berikan kepada orang-orang Yahudi ini, dia menunjukkan hal yang berbeda sekali. Bahwa dia tetap memiliki iman kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tetap percaya kepada Musa, menerima pengajaran Musa. Dia juga mengakui hukum Taurat. Dan dia juga tidak melihat bahwa bait Allah itu sebagai sesuatu yang harus dihina atau boleh dihina. Dan dari situ dia menyatakan bahwa dia bukan percaya kepada Allah yang lain atau pengajaran yang lain daripada pengajaran yang Musa berikan di dalam Tauratnya. Tetapi dia justru mengajarkan kalau Kristus adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan para nabi di dalam perjanjian lama. Atau orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tetap percaya kepada pengajaran yang diberikan kitab suci dalam perjanjian lama. Dan bukan berbeda, tetapi justru orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengerti kalau apa yang dinantikan orang-orang perjanjian lama, apa yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Yesus Kristus, apa yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi yang hidup setelah Yesus bangkit dari kematian dan naik ke sorga, itu sudah digenapi di dalam Kristus. Mesias yang mereka nantikan selama ini sudah datang, dan Mesias itu adalah Yesus Kristus. Itu yang berusaha untuk dinyatakan oleh Stefanus. Dan pasal 7 yang kita baca di sini adalah satu tanggapan, ada yang mengatakan pembelaan yang Stefanus lakukan demi untuk mematahkan fitnahan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada diri dia di dalam 4 hal itu. Dia nggak percaya kepada Allah, dia tidak percaya kepada Musa punya pengajaran, dia tidak berpegang kepada Taurat,
dan dia menghina dari bait Allah itu. Tapi menariknya adalah pada waktu kita membaca judul LAI, ini adalah pembelaan Stefanus. Maka Bapak Ibu pikir mungkin ini adalah satu pertanggungjawaban yang Stefanus berikan tentang iman dia di dalam Kristus. Saya percaya ada bagian itu. Dan ini adalah hal yang kita harus bisa miliki ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam surat Petrus dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang harus siap sedia segala waktu untuk mempertanggungjawabkan imannya ketika orang menuntut iman kita atau ingin mempertanyakan iman kita. Dan Stefanus adalah orang yang betul-betul memahami imannya. Dia adalah seorang yang betul-betul percaya kepada imannya. Dia betul-betul tahu siapa itu Mesias atau Yesus Kristus. Dan dia tahu bahwa apa yang dia percayai, yang dia mengerti, itu adalah sebuah kebenaran. Bapak Ibu, saya percaya ini adalah hal yang signifikan sekali. Apa yang mendorong kita mau sungguh-sungguh komit untuk hidup berdasarkan perkataan firman Tuhan? Apa yang mendorong kita bukan hanya untuk hidup betul-betul komit kepada perkataan firman Tuhan, tetapi juga mau menyangkal diri kita dan bertumbuh di dalam pengudusan seperti yang Tuhan katakan. Apa yang membuat kita sungguh-sungguh mau komitkan hidup kita bagi Tuhan, walaupun itu berarti ada banyak ancaman yang harus kita hadapi dalam hidup kita, termasuk bahaya-bahaya yang akan merugikan nyawa kita. Apa yang membuat kita sungguh-sungguh komit untuk hidup bagi Tuhan sebagai orang Kristen, sampai pada waktu Tuhan menuntut atau ada satu bahaya, yaitu kita harus menyerahkan nyawa, kita mau menyerahkan nyawa kita bagi nama Tuhan. Saya percaya jawabannya adalah kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa perkataan yang dikatakan oleh kitab suci itu adalah kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa yang menjadi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa apa yang kita imani itu adalah sebuah kebenaran yang bersumber dari Tuhan Allah sendiri yang telah mencipta langit dan bumi dan mencipta kita sebagai milik Dia. Kalau kita tidak memiliki iman seperti ini, saya yakin sekali kita akan kompromi. Kita akan tawar-menawar dengan apa yang kitab suci nyatakan, supaya kita bisa memiliki satu kehidupan yang tidak sepenuhnya mengikuti apa yang kitab suci katakan, tetapi kita tidak juga mau meninggalkan iman kepada Kristus. Jadi kepercayaan bahwa otoritas kitab suci adalah kitab yang tidak bersalah, itu menjadi unsur yang penting yang menjadi dasar kita membangun iman kita dan memiliki satu kehidupan yang ada di dalam pengudusan dan bahkan komitmen total kepada Tuhan. Stefanus adalah orang seperti ini. Dia sungguh-sungguh mengenal siapa Kristus. Dia sungguh-sungguh mengenal siapa diri dia. Dia sungguh-sungguh mengenal bahwa kebenaran yang kitab suci nyatakan tentang Kristus itu adalah benar. Ya dan amin. Nah, itu membuat ia berani menyaksikan kebenaran Kristus dengan sangat berani sekali. Sangat tidak berkompromi dan bahkan kalau itu harus membuat dia menyerahkan nyawanya. Nah, ini membuat pada waktu kita membaca pembelaan Stefanus ini, satu sisi dia betul-betul mengungkapkan kalau dia tidak seperti yang dituduhkan kepada diri dia, yang memfina 4 hal itu. Tetapi dia juga adalah seorang yang menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan kalau orang-orang yang menuduh dia, para pemimpin agama, orang-orang Yahudi yang memfitnah dia dan bahkan ingin dia mati dan menolak Kristus, itu adalah orang-orang yang berdosa. Dan ia mau menyatakan, kenapa mereka berdosa? Karena Kristus yang atau Mesias yang mereka nantikan, itu sudah mereka tolak. Sedangkan dia adalah seorang yang percaya kepada Mesias yang dijanjikan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Jadi ini bukan sekedar sebuah pembelaan, tetapi boleh dikatakan kalau mau memakai istilah pembelaan, boleh tetap menggunakan pembelaan. Tapi kita juga boleh katakan Stefanus menggunakan kesempatan untuk membela itu sebagai kesempatan untuk mengabarkan tentang Injil Yesus Kristus. Nah, ada satu hal yang menarik sebelum kita masuk ke dalam bagian ini. Pada waktu dia memberitakan tentang Kristus, kalau Bapak Ibu pernah baca Kisah Rasul pasal 7, maka
kita akan menemukan ada hal yang agak sedikit aneh kayak gini. Dia bilang dia membela tentang Kristus. Dia bicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia berbicara kalau orang-orang Yahudi itu dan para pemimpin agama itu telah menolak Kristus yang adalah Mesias itu. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-53, nama Yesus gak pernah muncul sama sekali. Lalu yang muncul itu hanya satu kata, dia orang benar itu. Yang sudah ditolak, yaitu di dalam ayat yang ke-52 yang merujuk kepada Yesus Kristus. Tapi dari ayat 1 sampai ayat 51, nama Yesus sama sekali nggak pernah muncul, nama Kristus tidak pernah muncul di situ, dan sepertinya Stefanus sedang ngolor ngidul berbicara hal-hal yang tidak berkaitan dengan Kristus. Tapi menariknya adalah di sini, kalau dia tidak berbicara tentang Kristus, mengapa ketika Stefanus berkata di dalam ayat 51 sampai 53, respon yang diberikan oleh Mahkamah Agama itu sangat-sangat luar biasa sekali. Mereka nggak bisa terima. Dalam ayat 54 dikatakan ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, dan mereka kemudian merajam Stefanus sampai mati. Berarti apa yang dikatakan oleh Stefanus, saya yakin sekali ketika dia berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nabi-nabi telah dianiaya oleh nenek moyangmu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Semua message itu ada tersirat di dalam apa yang dikatakan oleh Stefanus dari ayat 1 sampai ayat ke-50. Nah, itu akan kita lihat. Ini orang yang sangat luar biasa sekali dan punya hikmat yang luar biasa sekali di dalam memberitakan Injil Kristus. Bisa membuat orang-orang yang merupakan penentang-penentangnya duduk, diam, tenang, dengar sampai semua yang ingin dia sampaikan disampaikan terlebih dahulu. Baru dia kemudian ditangkap lalu kemudian dirajam mati. Nah, kita akan masuk ke dalam pasal yang ke-7 ya. Ayat yang pertama. Kata imam besar itu, kata imam besar, benarkah demikian? Maksudnya adalah, betulkah apa yang dituduhkan kepadamu? Bahwa engkau adalah orang yang menolak Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, menolak Musa, menghina Taurat dan juga tempat kudus ini. Nah, saudara, di dalam ayat 2, Stefanus kemudian menjawab, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Ada kalimat, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya. Saya percaya ini adalah satu introduksi yang penting sekali. Di dalam beberapa kata itu, Stefanus sudah menunjukkan kalau dia adalah seorang yang sungguh percaya kepada Allah dan juga percaya kepada pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel. Khususnya kalau kita melihat kepada Musa, maka dan juga Abraham, itu berbicara tentang keberadaan dari Israel atau kebangsaan Israel yang sangat penting, yang tidak pernah bisa terlepas dari kuasa Tuhan dan pemeliharaan dari Tuhan Allah sendiri. Nah, kita melihat prinsip ini dari mana? Yaitu dari kata-kata Allah yang mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Jadi pada waktu Stefanus mengatakan Allah yang mulia, ini adalah satu istilah yang menunjukkan kalau dia percaya kepada Allah Abraham, Allah perjanjian lama. Mengapa begitu? Karena prinsip Allah yang mulia itu muncul di dalam perjanjian lama. Tetapi kenapa Paulus atau Stefanus di sini menggunakan istilah Allah yang mulia itu?
Karena di situ dia mau merangkumkan bahwa Allah yang dipercaya oleh Abraham dan semua bapa leluhur mereka itu adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa sekali, yang melibatkan seluruh atributnya. Kalau saya ngomong kayak gini mungkin pusing ya. Maksudnya gimana? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Perjanjian Lama, ketika kita melihat kepada kehidupan dari bapak-bapak iman kita, satu hal yang penting ketika kita baca tentang tokoh-tokoh itu bukan hanya sebenarnya berbicara tentang tokoh-tokoh itu sendiri. Tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang Tuhan pakai untuk menyatakan nama Tuhan atau menyatakan diri Tuhan kepada umatnya. Misalnya pada waktu Abraham ingin menyembelih si Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Ishak tanya, "Di mana dombanya?" Abraham berkata, "Tenang, Tuhan akan menyediakan dombanya itu." Jadi peristiwa perjalanan iman dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama itu untuk menyatakan siapa Allah. Kalau kita sampai salah membaca, kita cuma berhenti kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama. Oh, Abraham luar biasa, Daud, Musa ingin menjadi seperti mereka, atau salah satu dari para hakim. Kita salah di dalam mengerti atau membaca kitab suci. Karena Tuhan menggunakan orang-orang itu untuk membawa kita melihat kepada kuasa Tuhan dan pribadi Allah itu sendiri. Yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang penuh dengan penyedia bagi manusia. Yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha hadir seperti itu. Semua itu Tuhan ingin nyatakan di dalam kitab suci. Kita bisa baca itu di dalam Perjanjian Lama ketika orang-orang kudus itu berelasi dengan Tuhan Allah. Tetapi pada waktu Stefanus berbicara di dalam pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama, dia tidak menggunakan istilah itu semua. Dia hanya menggunakan satu istilah, Allah yang maha mulia. Maksudnya apa? Yaitu dialah yang ini adalah satu istilah yang merangkum semua karakter Allah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Bisa pahami ya? Allah yang maha mulia. Berarti Allah yang hadir dengan segala kepenuhan atributnya. Itu yang merupakan Allah yang telah menampakkan diri kepada siapa? Bapa leluhur. Bapa leluhur siapa? Bukan kamu, tetapi kita, yaitu Abraham. Saya lihat kata kita juga menjadi kata yang penting dan penuh bijak. Itu menyatakan bahwa antara saya dengan engkau, yang merupakan saudara-saudara dan bapak-bapak. Saudara-saudara itu adalah orang-orang yang hadir di situ, menyaksikan pengadilan terhadap diri Stefanus. Bapak-bapak itu mewakili para pemimpin agama yang hadir di situ. Kita memiliki Allah yang sama. Allahmu tidak berbeda dengan Allahku. Allahmu adalah Allah Abraham yang maha mulia itu. Allahku juga adalah Allah Abraham yang maha mulia itu. Tetapi Stefanus tidak berhenti di sini. Lalu dia kemudian menceritakan apa yang Allah kerjakan kepada Bapak Abraham. Yaitu ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, Allah berfirman kepadanya, "Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu." Saudara bisa baca seterusnya dan saudara boleh komparasikan juga dengan kitab Kejadian. Kita nggak akan bahas satu persatu secara detail seperti itu ya. Tetapi mengapa ini menjadi hal yang penting ketika Stefanus berkata Allah Abraham itu yang memanggil ia yang masih di Mesopotamia dan sebelum ia menetap di Haran dan keluar dari situ ya. Karena orang-orang Israel pertama itu sangat meninggikan sekali Bapak Abraham dan bahkan mengakui Bapak Abraham sebagai bapak orang yang beriman seperti itu, percaya pada Tuhan Allah. Tetapi selain daripada prinsip ini, nanti ada satu prinsip lagi yang kita bisa lihat. Orang-orang Yahudi ketika berbicara tentang iman dan keselamatan, pengampunan Tuhan, mereka selalu teringat sekali dengan prinsip covenant yang Tuhan ikat dengan Abraham. Jadi pada waktu Abraham keluar dan percaya kepada Tuhan, Allah kemudian mengikat perjanjian sunat, kita bisa baca nanti, dengan Abraham,
yang menyatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh Tuhan karena imannya kepada Tuhan. Dan melalui Abraham dan keturunannya Ishak, Yakub, Musa, orang-orang Israel itu mendapatkan hukum Tuhan. Dan itu sebabnya kalau mereka hidup sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan karena dunia ini, sangat percaya sekali berdasarkan surat Roma. Kalau kami adalah keturunan Abraham, kami bisa membuktikan kalau kami memiliki garis darah dari Israel, yaitu 12 suku dari anak Yakub. Maka kami adalah orang yang ada perjanjian dengan Tuhan, atau Tuhan ikatkan perjanjiannya dengan saya. Dan kami adalah orang-orang yang pasti diselamatkan oleh Tuhan. Jadi prinsip mereka tentang keselamatan itu adalah berdasarkan keturunan garis darah jasmani atau fisik antara anak-anak Yahudi dengan bapak mereka, yaitu Israel, Ishak, dan Abraham itu. Nah, itu sebabnya Stefanus perlu mengutip tentang Abraham. Karena ini menjadi bapa mereka semua. Tapi ketika dia mengutip tentang Abraham, Stefanus juga mau menunjukkan satu hal yang menyatakan kalau dia percaya juga kepada Allahnya Abraham, yaitu dari mana? Dari cerita yang diajarkan atau diterima berkenaan dengan Abraham. Yaitu apa? Dia adalah seorang yang dulunya, saya langsung aja yang ngomongnya. Bapak Ibu boleh bandingkan dengan Yosua 24 dan juga kitab Kejadian. Dia adalah seorang yang dulunya sebenarnya adalah penyembah berhala. Seperti dengan bangsa-bangsa yang ada bersama-sama dengan dia di Mesopotamia. Tetapi ketika dia ada di dalam kondisi seperti itu, Tuhan kemudian memanggil dia untuk keluar dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim. Dia sempat keluar bersama papanya, tetapi kemudian mereka terhenti di Haran. Dan ketika di Haran sampai papanya mati, baru kemudian Tuhan memanggil dia lagi, baru dia kemudian keluar menuju kepada tanah Kanaan itu. Tapi pada waktu dia pergi, dasar pemilihan atau pemanggilan itu didasarkan pada apa? Bukan karena Abraham itu sudah beribadah kepada Tuhan. Dan juga bukan karena ada satu janji yang Tuhan berikan atau satu bukti yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk dia kemudian percaya kepada perkataan dari Allah itu. Karena pada waktu Tuhan meminta Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju kepada tanah Kanaan, dia sama sekali belum melihat tanah Kanaan itu. Dia sama sekali tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia tidak tahu bagaimana nasibnya di dalam tanah Kanaan itu. Dan bahkan Alkitab berkata ketika dia sudah tiba di tanah Kanaan itu, dia sama sekali tidak pernah memiliki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada diri dia itu. Ada satu penegasan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Di sini dikatakan, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusakanya kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tapi ia, itu Tuhan, berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ngapa hal ini menjadi hal yang penting? Karena ini adalah sejarah dari bangsa Israel. Karena ini adalah satu sejarah dari keberadaan orang-orang Israel itu. Yang menjadi penganut agama Yahudi ataupun yang menjadi penganut agama Kristen seperti halnya Stefanus. Dan dibalik dari cerita itu mau menyatakan keberadaan Abraham, keberadaan dari Israel. Semuanya itu bukan sesuatu yang bisa terjadi karena Abraham yang setia kepada Tuhan, yang berpegang sepenuhnya kepada janjinya. Tetapi karena Allah yang setia kepada janjinya yang dia lakukan dengan Abraham. Itu yang membuat Israel ada. Saudara bisa perhatikan di dalam Kejadian juga. Pada waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim itu di dalam tanah perjanjian. Tuhan pernah berjanji sebelumnya kepada Abraham. Kalau engkau akan melahirkan anak yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tetapi anak yang engkau lahirkan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai itu adalah anak yang akan lahir dari Sarah. Tetapi ketika Abraham menerima janji bahwa dia akan mempunyai anak yang banyak. Lalu datanglah Sarah
membicarakan solusi terhadap janji itu, yaitu karena saya mandul, maka lebih baik engkau menikahi hambaku Hagar supaya melahirkan anak dari situ. Bukankah ketika Hagar melahirkan anak, anak itu adalah anak Abraham juga? Nah, kalau itu adalah anak Abraham, bukankah itu adalah sesuatu yang menggenapkan janji Tuhan juga kepada Abraham bahwa dia akan melahirkan anak dan anaknya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan itu bukan solusi. Bagi Tuhan itu adalah satu jalan pintas yang sampai hari ini menjadi satu masalah yang besar bagi umat Allah. Itu adalah satu pilihan jalan yang memang Ismail saat itu tetap diberkati oleh Tuhan. Tetapi mulai dari saat itu terjadi satu iri hati yang ada antara keturunan Ismail dengan keturunan Abraham melalui Ishak, yang terus membuat keturunan Ishak itu ditekan dan ditindas oleh keturunan dari Rahak. Siapa itu? Ismail. Hagar itu. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Abraham mau? Mengapa Abraham mengambil Hagar untuk menjadi istrinya yang melahirkan melahirkan Ismail? Ya mungkin kita akan ngomong, ya mungkin karena Abraham nggak tahu hari depan itu seperti apa. Saya di depan ada ngomong Alkitab itu pengajaran hikmatnya. Ini saya agak melenceng sedikit. Salah satu contohnya adalah di bagian ini. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki itu berpikir, atau jangan kita lah ya, saya enggak seperti itu ya. Ada laki-laki itu berpikir kayak gini, saya bisa punya istri lebih dari satu. Yang di rumah ada, di luar rumah juga ada. Dan enggak masalah saya punya istri lebih dari satu, selama istri pertama saya enggak tahu kalau saya punya istri yang lain. Kalau sudah punya istri yang lain, ya sudah kadung, enggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa mengatur kehidupan anak-anak saya dengan baik seperti itu dan keluarga saya dengan baik. Tapi saudara tahu enggak? Pada waktu orang berani bermain-main, punya istri 2, 3, punya keturunan dari istri yang berbeda, itu enggak pernah ada damai di dalam keluarga itu loh. Kalau enggak percaya, lihat Abraham punya keturunan. Kalau enggak percaya, masih enggak percaya, lihat Yakub punya keturunan. Kalau masih enggak percaya, lihat Daud punya keturunan. Semua mereka punya keturunan dari istri yang banyak, dan bahkan Salomo. Itu adalah keturunan-keturunan yang akhirnya satu dengan yang lain saling berantem satu dengan yang lain. Enggak pernah ada damai tengah-tengah mereka. Ini saya ketika kita baca firman kayak sebagai satu cerita biasa seperti itu ya. Tetapi di balik dari cerita itu ada hikmat Tuhan yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita supaya kita tidak melakukan satu kesalahan dan tidak mengalami satu kehidupan yang ada di dalam duka cita atau di dalam satu penderitaan dan berbeban berat. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya pernah mendengar dan sering kali mendengar ada orang-orang yang berpikir mereka bisa hidup dengan satu kehidupan yang baik, yang nyaman, yang menyenangkan di luar dari kekristenan. Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang Kristen yang lain, dia tidak mau bergaul dengan gereja, dia tidak mau konsisten mengikuti ibadah. Karena apa? Karena dia berkata, Kristen terlalu banyak aturan. Lebih baik saya bergaul dengan luar yang tidak terlalu banyak aturan itu. Tapi saudara, kalau kita ingin bebas, dan kita berpikir bahwa aturan yang bersumber dari Tuhan itu membebankan kita atau menyulitkan diri kita, saya yakinkan Alkitab sudah ngomong, engkau yang justru dipersulit, engkau yang justru akan menderita, engkau yang justru akan mengalami hal-hal yang membuat dirimu dibelenggu dan diperbudak oleh apa yang kita anggap sebagai kebebasan dan kemerdekaan itu. Tapi kalau kita hidup di dalam ketaatan kepada firman, kayaknya membelenggu kita, mempersulit kita. Tetapi justru menjaga kita untuk tetap ada di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebebasan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Itu salah satu hikmat yang kita bisa pelajari dari kitab suci. Saya balik ke sini ya. Jadi pada waktu Abraham mengambil Hagar,
sebagai istrinya yang kedua. Lalu kemudian melahirkan anak yaitu si Ismail itu. Kenapa dia melakukan itu? Satu sisi dia nggak tahu hari depan mungkin akan jadi masalah. Kalau dia tahu dia mungkin tidak akan mengambil Hagar. Tetapi juga saya percaya dia tidak terlalu percaya kepada janji Tuhan. Dia nggak sungguh-sungguh yakin di awal itu kalau Sarah bisa hamil lalu memberikan dia seorang anak yaitu Ishak. Makanya dia setuju dengan saran dari Sarah untuk menikahkan Hagar dengan diri dia dan melahirkan anak dari Hagar itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal yang lainnya adalah pada waktu dia menghadapi raja-raja yang dibagi dia akan mengancam nyawanya, Abraham juga tanpa keraguan sama sekali, kayaknya gak ada keraguan karena dia lakukan itu 2 kali. Dia minta Sarah itu mengakui kalau dirinya adalah saudaranya, bukan istrinya. Yang membuat 2 kali Sarah diambil oleh raja untuk menjadi selir dari raja itu. Dan kalau dia betul-betul diambil, bukankah Abraham telah mengakibatkan janji Tuhan itu terancam? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat Abraham tetap bisa melahirkan anak melalui Sarah? Apa yang membuat Abraham bisa memiliki anak seperti bintang banyaknya di langit dan pasir di pantai? Apa yang membuat Abraham itu bisa disebut sebagai seorang bapak rohani, bapak iman dari orang-orang yang percaya? Saya percaya semua itu adalah karena Tuhan Allah kita atau Tuhan Allah Abraham adalah Allah yang setia kepada janjinya. Yang tidak, ketika dia berkata, maka dia akan menggenapi apa yang dia katakan. Dan bukan hanya dia akan menggenapi apa yang dia katakan, dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan apa yang dia janjikan dan dia rencanakan itu terjadi di dalam dunia ini. Dan kita bisa lihat itu dari perjalanan hidup Abraham. Nah, Stefanus mengatakan, saya percaya kepada Abraham dan seluruh kisah hidup yang terjadi kepada Abraham itu adalah sesuatu yang merupakan campur tangan Allah di dalam kehidupan bapak iman kita atau bapak leluhur kita yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga dari situ kita bisa ada di dalam dunia ini. Dan dia membicarakan semua itu dengan sangat baik sekali. Tetapi kemudian dia masuk ke dalam satu poin yang kedua, yaitu setelah dia mengisahkan dia percaya kepada Allah, dia mau menunjukkan kalau orang-orang Yahudi itu adalah, atau orang-orang yang menjadi orang yang dipanggil dengan saudara-saudara dan bapak-bapak itu adalah orang berdosa. Dengan cara bagaimana? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke ini ya, 9, dikatakan karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Dan saudara bisa baca seterusnya ya. Setelah dia bicara tentang Abraham, Ishak dan Yakub, dia lompat ke dalam ayat yang ke-9 ini. Kayaknya cerita ya. Kalau kita baca Kejadian kayak gitu kan ceritanya. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak yaitu siapa? Esau dan Yakub. Dari Esau itu ditolak oleh Tuhan, Yakub yang menjadi anak yang sulung atau mewarisi hak kesulungan itu. Lalu Yakub kemudian karena sudah menipu ayahnya, menipu kakaknya, dia terpaksa melamar Yusuf lalu sujud menyembah kepada jerami Yusuf itu. Lalu dia ceritakan itu kepada kakak-kakaknya. Tapi ternyata mimpinya ada dua. Yang kedua adalah dia melihat matahari dan bulan turut menyembah kepada bintangnya. Yang membuat akhirnya kakak-kakaknya gak bisa tahan lagi. Mereka sangat iri sekali atau marah sekali dengan Yusuf. Dan juga iri sekali dengan Yusuf yang menjadi anak kesayangan dari papanya itu. Akhirnya kemudian Yusuf dijual ke Mesir. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu kayak sebuah cerita biasa. Dan ayat 9 itu menceritakan secara kronologis hal seperti itu dari ayat yang ke-8. Tetapi ada kata yang muncul yang
Stefanus itu sengaja masukkan di situ yang kita harus perhatikan. Itu dia masukkan karena iri hati, bapa leluhur kita menjual Yusuf ke Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Maksudnya apa ya? Satu sisi, bapak-bapak leluhur kita yaitu dari Ruben, Yehuda, dan yang lainnya Simeon, itu ketika melihat Yusuf, dia nggak senang. Mereka sangat benci sekali dengan Yusuf selain dari anak kesayangan bapaknya, tetapi juga karena sepertinya Yusuf meninggikan diri di atas mereka semua dengan menyatakan bahwa jerami mereka sujud kepada jerami dari Yusuf, bahkan papa mamanya sendiri akan sujud kepada bintangnya Yusuf itu. Dan Alkitab menggunakan istilah mereka iri hati kepada Yusuf. Tetapi kemudian Stefanus mengajak kita melihat, ternyata di balik iri hati itu ada satu prinsip yang Tuhan ingin bukakan kepada kita, bahwa Yusuf mendapatkan mimpi itu karena dia adalah orang yang disertai Tuhan. Dan sebagai orang yang disertai Tuhan, ternyata dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Makanya Yusuf itu dijual ke Mesir melalui keturunan dari Ismail. Dan bahkan dipenjarakan, tapi Tuhan kemudian mengaruniakan karunia dan hikmat kepada diri dia untuk kemudian bisa duduk sebagai orang kedua di Firaun itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi kaitan dari cerita ini dengan Yesus Kristus atau Mesias? Atau adakah kaitan itu? Saya bilang ada. Dan dalam hal apa ini dikaitkan dengan Kristus? Yaitu dari prinsip pewahyuan yang bersifat tipologi. Pada waktu kita bicara tentang perjanjian lama yang menubuatkan tentang Kristus, maka perjanjian lama itu mengandung dua cara di dalam menyatakan nubuatnya tentang Kristus. Pertama adalah dengan memberikan satu wahyu secara langsung yang berbicara tentang Kristus. Misalnya kalau kita baca, Musa pernah berbicara, dari antaramu akan lahir seorang laki-laki yang seperti kamu, dan kamu harus mendengarkan kata-katanya. Dan itu bicara secara langsung tentang Yesus Kristus. Lalu kalau kita baca dari Mika misalnya, Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Lalu dia akan lahir dari seorang perawan perempuan. Itu adalah nubuat-nubuat secara langsung berkenaan dengan Kristus punya kedatangan. Tetapi Alkitab juga menyatakan ada aspek-aspek lain dari nubuat yang tidak berbicara langsung tentang Kristus, tetapi merujuk kepada Yesus Kristus. Namanya adalah tipologi. Misalnya kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, pada waktu Musa membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Musa itu adalah tipologi dari Yesus Kristus yang membebaskan umatnya dari perbudakan dosa yang ada di dunia ini. Lalu kalau saudara melihat ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau Ibrani di Bait Allah, di kemah suci, di mana mereka harus datang ke kemah suci itu, lalu kemudian mereka harus membawa seekor domba sebagai satu persyaratan untuk bisa datang ke hadapan Allah, menyembelihnya dan mengalirkan darah dari domba itu, lalu memercikan darahnya ke mezbah dan juga ke tirai yang memisahkan ruang suci dan yang ruang maha suci. Itu menggambarkan apa? Itu bukan sekedar menggambarkan cara orang Israel beribadah atau syarat dari seseorang beribadah kepada Tuhan hanya membawa seekor domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi dari Ibrani 10 itu mengatakan bahwa domba-domba itu merupakan gambaran dari Kristus yang akan dikorbankan demi untuk menebus dosa manusia. Jadi pada waktu kita bicara tentang domba itu menggambarkan tentang Kristus. Pada waktu kita bicara tentang Musa itu menggambarkan tentang Kristus. Pada waktu kita bicara tentang Yusuf itu menggambarkan tentang Kristus. Namanya tipologi dari Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus sendiri adalah antitipe dari semua yang merupakan gambaran tipologi itu. Salah satu yang kita bisa lihat juga pada waktu Yohanes melihat kepada Yesus Kristus, dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa domba Allah? Karena domba
yang di dalam perjanjian lama itu adalah domba yang dikorbankan di hadapan Tuhan untuk menghapus dosa. Dan karena domba tidak sungguh-sungguh bisa menghapus dosa, Ibrani 10 katakan, dan karena tiap tahun mereka harus korbankan domba lagi untuk bukti bahwa domba tidak bisa menghapus dosa. Maka domba pasti tidak bisa menghapus dosa. Kenapa? Karena domba adalah gambaran dari Kristus yang akan datang, anak domba Allah yang sungguh-sungguh datang untuk menghapus dosa manusia itu. Ada tipologi itu ya. Jadi pada waktu kita melihat ayat 9, sepertinya Stefanus itu sedang menceritakan tentang kisah dari leluhur mereka. Dan itu juga menunjukkan pemahaman dia tentang kitab suci yang sangat baik sekali. Yang membuat dia nggak mungkin menghujat Taurat. Dia tidak mungkin menghujat Musa. Apalagi dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di balik peristiwa itu dan kata-kata yang digunakan, Stefanus sedang mempersiapkan diri atau pendengarnya untuk menerima teguran di dalam ayat 51 sampai 53. Jadi pada waktu Stefanus berkata, coba lihat orang pilihan Allah. Yang dipilih Allah, bapak leluhur kita yaitu Yusuf itu. Yang seharusnya ditinggikan, diterima oleh saudara-saudara yang lainnya. Ternyata dia justru diiri hati, lalu kemudian dia dijual ke Mesir. Tetapi jangan salah, penyertaan Tuhan ada pada Yusuf, bukan kepada bangsa itu. Dan di dalam peristiwa ini ada kandungan pengertian seperti ini juga. Yang diberkati kemudian siapa? Yaitu Yusuf dan Israel yang Mesir di mana Yusuf berada. Tetapi Israel yang menolak Yusuf yang diurapi oleh Tuhan itu kemudian mendapatkan kesulitan di dalam hidupnya, kelaparan yang menimpa dan penderitaan yang besar ketika mereka menolak Yusuf itu. Sampai mereka datang kepada Yusuf kembali untuk menerima berkat yang Tuhan berikan melalui Yusuf kepada saudara-saudaranya yang lain yang merupakan umat Tuhan Allah itu. Musa juga seperti itu. Kalau saudara baca nanti berikutnya ya, ada prinsip seperti itu. Tapi karena kita baca hanya sampai 16, kita stop di 16 tentang Yusuf ini dulu. Yusuf adalah seorang yang digunakan oleh Tuhan untuk menggambarkan seorang yang disertai oleh Tuhan, kemudian ditolak oleh Tuhan. Dasarnya karena apa? Iri hati. Saudara kalau baca Markus juga ya, apa yang mendorong para pemimpin agama itu kemudian menolak Yesus Kristus? Bukan karena Yesus salah. Mereka nggak bisa menemukan kesalahan Yesus. Mereka nggak bisa menemukan kalau Yesus itu menyesatkan orang banyak. Mereka nggak bisa menemukan kalau Yesus itu mengajarkan sesuatu yang menentang hukum Musa. Yesus nggak ada kesalahan sama sekali dan dia nggak ada dosa sama sekali. Dan dia punya pengikut yang banyak sekali dibandingkan dengan pengikut-pengikut dari ahli Taurat dan orang Farisi. Bahkan kuasa Tuhan menyertai Yesus Kristus di dalam pelayanannya melalui otoritas yang ada pada diri dia ketika mengajar firman Tuhan dan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Akibatnya apa? Para pemimpin agama ini mungkin merasa mulai sekarang kok kami kurang didengar ya. Yang didengar adalah Kristus seperti itu. Dan Kristus bahkan mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh para pemimpin agama itu. Akibatnya apa? Mereka merasa iri hati dan mereka menghendaki Yesus Kristus itu disalibkan dan mati. Jadi dasar mereka menolak bukan karena Yesus salah. Tapi dasar mereka menolak karena mereka iri kepada Yesus Kristus. Dan kata iri itu muncul di dalam ayat yang ke-9 ini. Lalu di dalam ayat 51 dikatakan apa? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Nyambung gak? Nenek moyangnya siapa? Ya kayak 11 suku. Nolak Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Siapa lagi? Kalau mau tarik sedikit, Musa. Musa adalah orang yang terlahir di dalam kondisi yang penuh dengan bahaya. Kondisi yang betul-betul di dalam keputusasaan. Tapi dia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Ketika dia datang ke umatnya, lalu bukan ke umatnya ya,
umatnya itu umat Tuhan, datang kepada suku bangsanya. Suku bangsanya menolak dia, lalu berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami atau hakim atas kami? Akhirnya terpaksa melarikan diri seperti itu. Jadi di dalam sejarah orang-orang Israel itu terkandung satu sikap yang selalu mau melawan Tuhan dengan cara melawan orang yang dipilih oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan untuk menjalankan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu sebenarnya ketika kita baca di dalam ayat 51. Kenapa atau di dalam ayat 54. Kenapa Mahkamah Agama itu begitu marah sekali kepada perkataan si Stefanus ketika mengatakan engkau adalah bangsa yang keras kepala seperti leluhurmu yang telah menolak orang yang dipilih oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, yang adalah orang benar itu. Karena secara langsung Stefanus itu mau menusuk diri mereka dan mengatakan engkau sudah berdosa melawan Tuhan. Akibat engkau melawan Tuhan seperti bapa leluhurmu melawan Tuhan, engkau membuat dirimu ada di dalam penghakiman Tuhan. Kenapa bisa penghakiman? Karena ada kata yang mengatakan engkau adalah orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kita kalau baca ini kayaknya biasa. Tetapi di dalam konteks perjanjian lama dan di dalam konteks orang-orang Yahudi. Ketika kalimat itu muncul, itu berarti mereka adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan dan pasti akan menerima hukuman dari Tuhan Allah. Dan di saat itulah mereka baru ngeh. Kalau ternyata khotbah yang diberikan oleh Stefanus itu mau menunjukkan bahwa mereka sudah menentang Tuhan. Dan sebagai orang yang menentang Tuhan, mereka adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang Stefanus tidak secara langsung berbicara tentang Kristus. Saya di dalam khotbah pembelaannya ini. Mengapa? Bukan karena bukan dia mengkompromikan. Saya percaya bukan itu. Karena di dalam pasal yang ke-6, Stefanus itu sudah pergi dari sinagoge yang satu dengan yang lain berbicara dan memberitakan atau mengajarkan tentang Kristus. Dan mereka tahu sungguh-sungguh bahwa Stefanus itu percaya kepada Kristus kayak gitu. Tetapi untuk bisa membuat orang banyak ini mendengar tentang iman Kristen dan kepercayaan dari orang Kristen secara baik, maka Tuhan menggunakan Stefanus untuk berbicara dengan cara seperti ini. Dengan secara halus untuk memasukkan prinsip-prinsip tentang Kristen, tentang orang dan siapa Yesus dan apa akibat dari menolak Yesus Kristus. Dan bahkan sejarah dari Israel di mana Allah menyertai mereka, memimpin mereka untuk hari di mana Kristus lahir di dalam dunia ini untuk menebus dosa mereka. Itu yang dilakukan oleh Stefanus ya, dan Tuhan. Itu sebabnya pada waktu kita membaca bagian ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa prinsip yang kita bisa ambil tentunya. Pertama adalah kita bisa melihat kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa atas sejarah. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita. Walaupun mungkin kita melakukan satu kesalahan di dalam hidup kita. Tapi yang penting adalah, mungkin pertanyaan yang kita harus tanyakan sebelumnya, kita umat Tuhan bukan? Kita anak Tuhan bukan? Kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan, saya yakin dengan prinsip yang Stefanus ajarkan di dalam khotbahnya ini, kita punya satu ketenangan di dalam menjalani hidup. Kalau apapun yang kita alami, bahkan kesalahan yang kita lakukan, yang kita pikir baik dan benar, tetapi ternyata adalah satu kesalahan, tidak pernah bisa membuat kita dibuang oleh Tuhan. Tetapi tangan Tuhan selalu akan memelihara kita dan mengembalikan kita ke dalam jalur yang benar yang Tuhan kehendaki itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mulia itu, dan Tuhan yang memiliki providensi terhadap dunia dan kehidupan kita. Tapi sisi lain, sebagai orang yang merupakan anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi bagi dunia ini, kita harus juga menyadari kalau akan ada tantangan-tantangan yang kita alami dalam hidup kita. Dan pada waktu kita mengalami tantangan itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah saudara tidak pernah boleh mengkompromikan yang namanya dosa.
Saudara tidak boleh karena dengan dasar pembelaan diri, saudara tidak berani untuk menyatakan kalau orang yang menantang saudara atau meminta pertanggungjawaban iman kepada saudara adalah orang yang berdosa. Kita harus membuka pengertian itu kepada diri mereka. Sehingga mereka menyadari kalau mereka adalah orang yang memang harus dihukum oleh Tuhan. Yang selama ini mereka pikir mereka adalah orang baik, ternyata adalah orang yang tidak baik. Nah, kalau mereka adalah orang yang terus menolak keberadaan diri sebagai orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan, itu berarti mereka adalah orang yang tegar, tengkuk dan ada di bawah hukuman dari Tuhan Allah. Dan yang ketiga adalah jangan lewatkan kesempatan itu untuk memberitakan tentang Kristus. Ini adalah poin yang kita bisa lihat dari bagaimana Stefanus ketika dipojokkan untuk mempertanggungjawabkan imannya dengan segala fitnahan yang diberikan kepada diri dia. Dia tetap bisa menyatakan kebenaran Kristus dengan begitu baik sekali ya. Di dalam prinsip ini saya mau katakan, Bapak Ibu jangan terlalu takut. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati, katakan itu ketika berbicara. Nanti saya salah ngomong, nanti efeknya sesuatu yang merugikan. Atau nanti kalau jadi seperti Stefanus bagaimana? Itu kesalahan siapa kayak gitu. Dalam hal ini saya ngomong itu bukan kesalahan kita. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban atau orang meminta pertanggungjawaban iman kita, dan ketika kita berbicara dengan satu kesungguhan hati, dengan segala keterbatasan yang kita miliki sebagai orang yang percaya, pendidikan kita, pemikiran kita, gaya bicara kita, karena latar belakang kita yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin bagi orang yang lebih bijaksana, dia akan ngomong, caramu salah. Seharusnya enggak seperti itu. Tetapi pada waktu kita ada di dalam posisi itu, Tuhan berjanji, Roh Kudus akan memimpin kita berbicara. Karena itu apa yang kita lakukan? Percayalah kepada Tuhan, katakan apa yang harus dikatakan, dengan segala bijaksana yang Tuhan berikan kepada diri kita, dan tanpa mengkompromikan kebenaran dari Tuhan. Lalu resikonya gimana? Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita nggak terlalu harus menjadikan itu masalah. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang sanggup memelihara dan memimpin umatnya. Saya percaya ini menjadi hal yang kita bisa pelajari dari pembelaan yang Stefanus lakukannya. Selain nanti kita bisa lihat prinsip-prinsip lain yang Tuhan ingin bukakan kepada kita. Yang paling penting adalah kita lakukan untuk siapa. Kalau kita sungguh-sungguh ingin lakukan untuk Tuhan, maka saudara gak perlu khawatir dan takut. Dan saudara juga tidak perlu ngerasa bersalah. Tuhan membela orang yang sungguh-sungguh ingin mengerjakan segala sesuatu bagi kemuliaan namanya. Dan Tuhan pasti menjaga mereka. Atau menjaga kita semua. Amin. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepada Engkau untuk kasih karunia dan kebenaran yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kiranya Engkau boleh pimpin dan berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang telah Engkau panggil dan Engkau tebus di dalam Yesus Kristus. Kiranya kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menyatakan iman yang percaya kepada Tuhan, dan juga kehidupan kami boleh menjadi satu kehidupan yang ketika dituntun untuk menyaksikan tentang kasih Kristus, kami pun boleh menjadi alat-Mu yang membawa kabar baik itu kepada dunia ini. Kiranya Engkau boleh pimpin sehingga anak-anak-Mu boleh terus menjadi terang dan menjadi garam yang memberi suatu warna di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka, pekerjaan mereka, dan semua lingkungan yang Engkau taruh mereka berada. Kami rindu ya Tuhan, kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menjadi alat-Mu yang sungguh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau boleh sertai dan pimpin di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.